Baik, kita mulai aja di sini. Jadi ini kita akan membahas sedikit sharing mengenai Red One Boost, yaitu produk dari PT BES yang luar biasa manfaatnya. Untuk aja nanti best friend sekalian ketika sudah mendengarkan penjelasan dari Red One Boost ini, pasti langsung pengen segera konsumsi Red One Boost. Apa ada yang sudah konsumsi? Udah ada belum ya Mas Nurholis ya? Gimana Bu? Apakah sudah ada yang konsumsi Red One Boost ini? Sepertinya kalau belum ya, kecuali owner aja mungkin yang konsumsi. Owner udah ya, makanya saya belum soalnya. Ya, pokoknya Mas Nurholis maupun best friend yang lain wajib coba nih, karena saya sendiri sudah coba nih Mas. Jadi saya dapat nih dari owner PT BES yang di Kalimantan Barat ngasih sampel ke saya, Masya Allah. Saya seneng banget mencobanya gitu. Oke, langsung aja ya kita bahas. Jadi Red One Boost ini adalah suatu minuman yang memiliki nutrisi yang luar biasa bermanfaat dalam jangka panjang ya, tidak hanya jangka pendek gitu. Yang sangat berperan penting dalam menjaga stamina agar kita tetap prima, baik dalam puasa, apalagi ini kan mau mudik nih ya, mau masuk musim mudik karena kan cuti lagi panjangnya. Jadi insya Allah ini adalah suatu produk yang akan membersamai kita nanti saat mudik gitu. Apalagi saat lebaran, kita banyak ketemu orang lain di saat pandemi ini gitu kan. Oke, langsung kita masuk saja ke pembahasan pertama. Nah, jadi di sini saya membahas tentang radikal bebas. Jadi, radikal bebas ini kan adalah suatu sel yang abnormal yang akan menjadi faktor pemicu dari timbulnya beberapa penyakit degeneratif. Mungkin best friend agak bingung ya, penyakit degeneratif itu maksudnya apa? Jadi penyakit degeneratif itu adalah penyakit yang timbul akibat paparan yang jangka panjang gitu. Nah, jadi ketika adanya kerusakan, biasanya tidak langsung ada gejala tuh. Dia jangka panjang. Contohnya seperti kelainan jantung, pembuluh darah, diabetes, kolesterol, dan berbagai macam jenis lainnya. Namun di sini saya akan membahas lebih detail sedikit mengenai radikal bebas. Karena apa? Karena penting banget nih dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu memerangi si radikal bebas ini gitu. Ini ya. Baik. Nah, di sini radikal bebas. Jadi definisi radikal bebas itu seperti apa sih gitu. Nah, radikal bebas ini adalah suatu molekul kimia yang ada di tubuh kita. Nah, di tubuh kita ini kan harusnya dia punya pasangan nih, nggak mau dia jomblo gitu. Nah, tapi radikal bebas ini dia jomblo nih, best friend sekalian. Dia tidak berikatan dengan siapapun sehingga dia akan mencari pasangannya gitu kan. Yang jomblo kan pasti cari pasangan. Nah, pasangannya ini adalah sel-sel yang berfungsi secara baik. Contoh sel di hati gitu. Nah, ketika dia tidak punya pasangan, dia akan mencari nih sel yang bisa berpasangan. Sel yang dipasanginya adalah sel yang di hati. Yang mana nanti hatinya itu, sel di hati itu lama-lama akan rusak. Pertama dia masih sedikit rusaknya, lama-lama menjadi banyak gitu kan. Rusaknya tentu aja ini akan mempengaruhi fungsi dari organ tubuh yaitu hati tadi gitu. Dia akan berkurang fungsinya. Itulah mengapa disebut radikal bebas, karena dia memang bebas di dalam tubuh. Dia mau berikatan dengan siapapun dia bisa. Yang mana dia juga bersifat tidak stabil. Makanya dia sembarangan aja ketika udah kena tuh, udah berpasangan dengan sel, dia bisa merusak sel yang ada di organ tersebut dengan sangat luar biasa progresnya gitu. Yang mana radikal bebas ini tidak hanya timbul ketika kita, maksudnya di lingkungan luar saja. Kita bernapas aja itu termasuk sumber yang endogen. Jadi ketika kita bernapas, itu kan udara masuk tuh. Udara masuk akan menghasilkan ada namanya ROS, yaitu reaktif oksigen spesies. Itu juga termasuk radikal bebas. Namun ketika dalam keadaan yang normal itu tidak akan merusak tubuh tuh gitu. Tapi kalau misalnya dia berlebihan, dia akan merusak dari organ tubuh tersebut. Nah, kalau misalnya yang endogen tadi kan udah dibahas ya, yaitu ketika kita menghirup adalah
produk yang dihasilkan yaitu ROS tadi. Itu juga bisa menjadi radikal bebas, namun secara harfiah nanti akan di clearance atau dibersihkan oleh tubuh secara otomatis. Namun biasanya ada radikal bebas yang bersifat eksogen, itu yang harus kita perangi nih, harus kita perangi banget. Yang mana eksogen ini itu yaitu radikal bebas yang didapatkan dari luar, bisa lingkungan, bisa makanan. Yang mana kalau lingkungan itu contoh yang paling mudah adalah matahari. Radiasi matahari juga berfungsi juga mengefek tuh, memberi efek gitu kan kepada kita bahwa memang si matahari akan memberikan radiasi yang bersifat radikal bebas juga tuh di tubuh. Yang kedua adalah polusi udara. Nah, yang tadi udah disinggung nih, kan kalau mudik tuh banyak tuh asap kendaraan bermotor luar biasa. Kita juga bakal panas-panasan tuh kan ketika mudik. Nah, itu tentu aja radikal bebasnya juga akan banyak tuh di tubuh kita gitu. Kemudian makanan. Nah, ini kan mau menjelang buka puasa. Saya nggak tahu ya kalau di Kalimantan Barat kan kalau buka puasa seringnya kue-kueannya kue goreng-gorengan seperti itu. Nah, nggak tahu nih kalau misalnya yang di luar ya kan kemungkinan besar juga sama nih makanan yang dimakan ketika bulan puasa biasanya gorengan, kita nyebutnya takjil seperti itu. Nah, gorengan-gorengan apalagi musim saat ini kan minyak goreng lagi mahal ya, lagi banyak susah dicari. Takutnya minyak goreng yang dipakai adalah minyak goreng yang berulang. Jadi minyak goreng yang berulang itu kaya akan radikal bebas. Inilah yang paling dikhawatirkan. Kemudian makanan seperti yang dibakar-bakar, kemudian yang dipanggang secara berlebihan sampai yang hitam-hitam itu kan enak banget tuh. Nah, tapi itulah yang kaya akan radikal bebas. Makanya baik secara sadar maupun tidak sadar sebenarnya radikal bebas itu seringkali ada di tubuh kita, namun kitanya tidak sadar karena dia tidak memberikan efek yang langsung biasanya. Dia itu merusaknya pelan-pelan, tapi jangka panjang nanti akan terasa efeknya, yaitu kerusakan-kerusakan organ tubuh. Nah, di sini saya jelaskan juga bahwa target kerusakannya bisa karbohidrat, protein, dan lemak. Saya kasih contoh mudah deh. Kalau lemak ini, itu kan akan mempengaruhi dari elastisitas kulit. Yang mana ketika elastisitas kulit ini berkurang, tentu aja membuat satu, kulit jadi keriput, yang kedua jadi kering, sehingga mudah sekali mengalami infeksi di bagian kulit. Karena yang kering itu mungkin nampak dari jauh bagus, padahal dari dekat tuh itu dia pecah-pecah kayak retak-retak gitu, jadi mudah banget untuk infeksi atau kuman-kuman bakteri masuk ke dalam situ. Nah, sebenarnya radikal bebas ini kenapa sih harus tetap diproduksi oleh tubuh gitu kan? Karena sebenarnya dia juga ada fungsinya. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa dia itu jomblo nih, tidak berpasangan. Jadi dia mencari pasangan. Bisa aja pasangan yang dia maksudnya yang dia berpasangan itu adalah bakteri gitu atau agen-agen peradangan. Jadi dia juga punya fungsi nih. Bisa jadi membunuh bakteri dan memerangi peradangan. Namun dalam jumlah yang sedikit. Apabila jumlahnya banyak, tadi tuh yang kita khawatirkan dia berpasangan dengan sel-sel yang normal. Seperti itu. Oke. Mana ini? Kenapa dia nggak mau di mix ya? Sebentar. Oke. Nah, jadi ini gambaran mudahnya ya. Jadi di sini ada suatu sel di dalam tubuh. Ini ada radikal bebas yang tadi saya bilang dia jomblo, tidak berpasangan. Nah, disinilah fungsinya antioksidan. Yang mana antioksidan ini akan memberikan dia pasangan. Akhirnya dia udah kalem tuh, nggak nyari-nyari luar biasa lagi. Akhirnya dia tidak akan membuat kerusakan di dalam tubuh kita. Nah, tadi udah dijelaskan bahwa memang apabila dia berikatan dengan sel-sel yang sehat, itu akan menyebabkan penuaan dini, timbulnya penyakit kronis maupun penyakit-penyakit degeneratif. Yang mana contohnya diabetes, kelainan saraf, katarak, kardiovaskular, yaitu jantung dan pembuluh darah, penyakit pernafasan, dan beberapa jenis kanker. Nah, kita kan ketahui nih bahwa memang penyakit-penyakit ini lebih sering pada orang tua kan. Jadi memang mungkin dia itu prosesnya dari awal nih, dari muda. Cuman
kita memanen hasilnya itu ketika sudah tua, makanya barulah timbul gejala-gejala seperti itu. Padahal mungkin dari awal apabila kita menjaga kesegaran kita, stamina kita, daya tahan tubuh dengan maksimal, insya Allah penyakit-penyakit ini akan minimal kita rasakan ketika hari tua. Seperti itu. Nih, sedikit dipaparkan lagi mengenai efek-efek dari radikal bebas, yaitu menurunkan daya tahan tubuh. Sehingga apalagi di zaman pandemi ini kita khawatirkan banget tuh, virus luar biasa, bakteri luar biasa mengancam kita saat ini kan. Kemudian saat lagi puasa, khawatirnya gangguan pencernaan karena fungsi pencernaan yang menurun, penyakit jantung, diabetes, Parkinson, yaitu kelainan saraf, gangguan saraf otak, Alzheimer maupun kanker mengancam kita apabila memang radikal bebas ini tidak kita tangani sejak awal, gitu, sejak kita muda, gitu ya. Baik. Oke. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita ingin melindungi diri kita dari radikal bebas tadi, gitu ya? Yang pertama, satu, ini ada gambarnya nih. Ada gambar, nggak bermaksud mengganggu yang lagi puasa ya. Saya juga lagi puasa, alhamdulillah. Jadi di sini ada gambar dari kentang goreng. Nah, ini maksudnya kentang goreng yang sudah diawetkan, jadi dia bersifat instan gitu kan. Biasanya kita beli burger juga seperti itu. Kemudian minuman-minuman instan. Nah, itu kita harus hindari karena minuman-minuman ini biasanya memiliki pengawet yang juga bersifat radikal bebas untuk tubuh kita. Kemudian sinar matahari, kita harus lindungi, proteksi diri, asap rokok maupun polusi, baik polusi dari kendaraan maupun polusi dari pabrik maupun lingkungan sekitar gitu. Jadi setiap hari itu kita kemungkinan besar memang terkena radikal bebas yang tanpa sadar kita rutin tuh, maksudnya terus-terusan terkena gitu kan. Apalagi kalau kita kurang peduli nih, kurang ngeh gitu kan, bahwa ternyata radikal bebas itu sangat mengancam kita gitu, selalu ada di sekeliling kita gitu best friend. Nah, jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Yaitu mengkonsumsi antioksidan. Walaupun antioksidan mungkin ada di dalam tubuh kita, namun kita harus memberinya dengan dari luar gitu kan, biar membantu kita dalam memproteksi diri. Gitu best friend ya. Nah, jadi gini, antioksidan. Jadi kita tadi bahas nih, udah bahas radikal bebas gitu ya. Kemudian penangkalnya yang paling berperan antioksidan. Tapi apa sih sebenarnya antioksidan itu gitu ya? Jadi antioksidan adalah senyawa yang memiliki fungsi untuk memerangi efek negatif yang berasal dari radikal bebas. Nah, itu secara generalnya. Apa aja sih contoh dari radikal bebas, dari antioksidan gitu ya? Nah, sebenarnya antioksidan ini enak loh. Enak banget untuk kita konsumsi. Ada buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian gitu. Nah, buah yang saat ini lagi hits-hitsnya, lagi naik, kalau misalnya bahasa sekarang lagi viral, yaitu buah merah. Ada yang pernah dengar nggak buah merah? Mungkin masih agak-agak samar ya, karena buah merah itu belum begitu booming kalau untuk konsumsi sehari-hari gitu. Karena dia memang buah yang berasal dari Papua, memang dia produk lokal dari Papua, makanya kita jarang nih dengar, kecuali memang dari asal Papua ya, ataupun mungkin pernah jalan-jalan ke Papua gitu kan, tahu mengenai efek dari buah merah. Nah, bayangkan di sini ada kandungan oksigen, reaktif absorban dari capacity, yaitu bagaimana sih kandungan buah tersebut bisa menetralisir dari radikal bebas. Nah, ini ada perbandingannya nih. Dari buah tomat, stroberi, jeruk, pisang, mangga, dan buah-buahan yang lain, yang mana kita lihat nih, di sini makin tinggi kadar oreknya, itu semakin tinggi artinya dia mempunyai manfaat dari antioksidannya. Di sini tomat 200. Oke, kita masuk ke anggur 1100. Bayangkan, best friend, di sini buah merah ini nilainya 69.500. Ini adalah hasil penelitian ya. Jadi di sini menunjukkan banget ini adalah master of antioksidan. Bayangin, nggak perlu kita banyak-banyak konsumsi buah-buahan yang lain yang pastinya harganya juga lumayan. Kita cukup konsumsi buah merah aja. Ini antioksidannya luar biasa. Selain ini ya, ada buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan
kacang-kacangan dan biji-bijian. Yang mana kalau misalnya kita mau beli buah merah ini tentu agak sulit ya, karena kan dia di Papua ya, belum tentu distribusinya sampai ke sini gitu. Makanya ini diperkenalkan luar biasa, Red One Juice ini akan membantu kita dalam mendapatkan manfaat dari buah merah tanpa harus capek-capek nih ke Papua, betul ya? Oke, nah di sini perbandingan dari 100 gram tadi udah dibahas pada buah-buah lokal. Nah, kalau buah-buah yang maksudnya di luar Indonesia juga banyak, yang buah berry seperti itu, kemudian ada stroberi, apel Fuji, semuanya dibandingkan dan buah merah tetap nomor 1. Memang tetap di atas nih, memiliki nilai 69.500 nih. Jadi ini adalah penelitian, hasil dari penelitian USA. Jadi nggak usah khawatir lagi, kita dikasih paparan luar biasa untuk Red One Boost ini. Jadi teman-teman best friend sekalian jangan lupa untuk mengingat nih nilai orek ini gitu, bahwa memang kita telah mengkonsumsi, apabila nanti telah meminum Red One Boost ini, kita telah mengkonsumsi antioksidan yang sangat tinggi gitu. Oke, jadi masuk ke kandungan buah merah. Ini 100 gram buah merah ini kandungannya sudah luar biasa ya. Ini ada alpha tocopherol. Nah, alpha tocopherol ini merupakan bentuk dari vitamin E, yang mana fungsinya itu adalah memproteksi ini hati kita. Yang mana nanti fungsinya adalah memproteksi dari hati agar tidak terjadi perlemakan yang luar biasa. Banyak sebenarnya yang bisa melindungi hati juga gitu kan, apalagi antioksidan lain. Contoh ya, ada beberapa produk yang memang meningkatkan atau dia menaikkan nilai vitamin C-nya sampai kadang-kadang melebihi batas maksimal dari vitamin C gitu ya. Perlu kita ingat bahwa memang vitamin C ini bagus banget untuk tubuh, tapi dia memiliki molekul besar yang apabila dosisnya melebihi dari kapasitas yang seharusnya tubuh dapatkan, itu akan mengganggu dari fungsi ginjal. Jadi molekulnya kan besar nih, dia harus melewati ginjal yang fungsinya menyaring dari cairan-cairan yang ada di tubuh kita. Tentu saja ginjal kita akan kerja keras dan efek jangka panjangnya adalah kurang baik, yaitu gagal ginjal. Makanya yang paling penting adalah kita harus tahu nih, apa sih antioksidan yang baik untuk tubuh dan fungsinya jangka panjang, jangan sampai fungsinya jangka pendek. Jadi ketika dia pendek bagus, tapi kalau kita makan jangka panjang merusak organ-organ tubuh yang lain, gitu ya. Oke, balik ke manfaat kandungan-kandungan dari buah merah. Yang pertama tadi alpha tocopherol yang akan memperbaiki atau melindungi fungsi hati dari perlemakan. Kemudian ada beta karotin, tentu saja beta karotin berfungsi untuk mata, yang mana dia akan memperbaiki saraf-saraf mata. Sebenarnya beta karotin ini sangat berfungsi sangat berfungsinya itu lebih ke pewarnaan gitu. Jadi kita bisa melihat tuh dengan bagus gitu warnanya gitu kan. Kemudian protein, kalsium, besi dan fosfor tentu saja berfungsi untuk sel, meningkatkan perbaikan sel, baik sel yang ada di organ tubuh lainnya maupun di tulang. Jadi sangat penting kandungan-kandungan ini untuk organ-organ tubuh tadi, hati, sel, mata, dan tulang. Kemudian di sini ada vitamin C, tapi kita menggunakan vitamin C yang memang nilainya itu cukup, tidak melebihi batas maksimal harian. Jadi insya Allah aman ketika kita mengkonsumsinya jangka panjang. Kemudian ada asam palmitoleat, asam oleat, asam linoleat, dan asam alfa linoleat. Yang mana ini sangat penting dalam menurunkan kadar kolesterol, menjaga kolesterol agar tetap berada di zona normal. Tentu saja, gimana ya, zaman sekarang jangankan yang tua, yang muda aja itu rata-rata kolesterolnya di atas 200, betul tidak best friend? Betul ya? Nah, memang kalau udah kolesterol mah, yang muda umur belasan tahun aja kolesterolnya bisa jadi meningkat, karena memang gaya hidup kita tuh semakin berubah, semakin menikmati makanan-makanan yang mengandung kolesterol yang tinggi. Makanya dari sini udah tergambar, bayangkan
organ-organ tubuh kita insya Allah terlindungi dengan kandungan-kandungan yang ada di buah merah. Seperti itu. Nah, tadi sudah disinggung sedikit kan bahwa memang dia memiliki antioksidan yang tinggi Red Bus ini. Nah, pertama, jadi saya sharing sedikit ya. Pertama kali saya minum Red Bus ini, saya bingung nih kan, tulisannya tidak ada pengawet, tidak ada perasa, kemudian warnanya alami seperti itu. Jujur aja saya ini penyuka makanan yang manis, penyuka sesuatu yang manis. Jadi saya heran nih, gimana gitu kan saya minum ini apakah ada rasanya? Karena kalau nggak ada rasanya ataupun rasanya cenderung agak bikin mual, kadang tuh saya nggak mau gitu. Ini kan vitamin ya, meningkatkan stamina. Jadi pilih-pilih nih gitu kan. Ternyata pas udah rasa luar biasa, rasanya manis, kemudian ada sensasi mint. Jadi tuh ternyata dia memiliki kandungan madunya, madu murni, sehingga benar-benar komplit yang ada di kandungan Red Bus ini. Oke, nah jadi dia juga mengandung madu. Sedikit disinggung nih bahwa memang kalau madu mah kita tahu ya dia memperbaiki fungsi sel-sel tubuh. Kalau ada luka mudah banget madu dalam menyembuhkannya. Sunnah juga kalau yang beragama Islam gitu ya, bahwa memang madu ini memiliki kandungan-kandungan yang luar biasa. Ini kalau kandungan-kandungannya ada protein, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, besi, natrium, kalium, pokoknya banyak banget deh. Ini juga termasuk salah satu, maksudnya berbagai dari antioksidan juga termasuk di dalam sini ya. Jadi memang kandungannya juga luar biasa. Kemudian madu ini kan juga memiliki energi, sumber energi gitu untuk tubuh kita gitu. Apalagi zaman sekarang ya maksudnya lagi di masa Ramadan seperti ini, tentu saja kita membutuhkan energi yang cukup. Makanya madu ini juga sangat membantu nih gitu saat di Ramadan seperti ini. Gitu. Oke. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa Red ini merupakan kombinasi buah merah dan madu, yang mana hasil alami dari kombinasi yang dari minyak buah merah yang dipadukan dengan madu yang murni. Jadi kandungannya banyak banget, ada vitamin E, vitamin C, alfa karoten, beta karoten, zat warna alami yaitu antosianin, tanpa pemanis, tadi saya bilang tanpa perasa, tanpa pengental dan tanpa pengawet. Nah, bayangin tuh, udah luar biasa amannya, enak pula gitu kan. Jadi tuh kita minumnya tuh dengan senang hati gitu. Nah, kemudian madu mentah murni ini kan kandungannya juga luar biasa nih. Tentu saja ketika dia bergabung berdua, tentu ini adalah minuman yang insya Allah aman untuk tubuh kita, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti itu. Oke, jadi secara kesimpulan, manfaat dari Red Bus itu yaitu satu, meningkatkan stamina. Tentu aja nih di bulan puasa ya, jangan lupa tingkatkan stamina, jangan loyo-loyo. Kalau bisa nanti jangan sampai ada yang senderan lagi di dinding gitu ya Pak ya, best friend-nya. Karena lemah nih gitu kan, kalau bisa semangat terus, sehat terus gitu. Kemudian juga meningkatkan imunitas. Jadi di zaman pandemi kita santai aja, selain kita mensukseskan vaksinasi, kita juga harus menjaga imunitas kita gitu. Jadi kita harus mencegah nih, karena mencegah jauh lebih baik kan daripada mengobati. Kemudian menurunkan kadar kolesterol, yang mana nanti dari kandungan-kandungan buah merah tadi akan membantu tuh menurunkan kolesterol. Jadi tidak ada tuh keluhan sakit tengkuknya, katanya seperti itu bangun tidur, kemudian kepala kelayangan, nah gitu. Jadi semuanya insya Allah sehat, walaupun sedang puasa, tapi tetap kuat semangat dengan stamina yang luar biasa. Kemudian akan menunda penuaan dini. Kulit jadi minimal keriputnya, minimal keringnya, seperti itu. Kemudian bisa menjaga hati kita dari perlemakan yang luar biasa tadi. Jadi kita akan terlindungi tuh hatinya. Namun juga tidak merusak ginjal. Ginjal kita juga akan aman gitu, akan terlindungi. Karena kita mencegah tuh terjadinya kerusakan tadi. Kemudian ini akan membantu proses penyembuhan penyakit karena sel-sel yang rusak itu mudah gitu disembuhkan, dia tidak dirusak lagi karena memang antioksidan akan
mencegah tuh jangan sampai makin dirusak organ-organ tubuhnya. Terutama ada madu murni yang fungsinya juga memperbaiki sel-sel, dan kemudian kandungan buah merah juga punya protein dan segala macam yang akan memperbaiki sel dengan mudah. Dan yang terakhir yang paling penting adalah menangkal radikal bebas. Oke, nah jadi di sini di highlight ini jangan lupa bahwa memang Red One Boost ini memiliki OREC-nya 69.500, yaitu bisa kita kategorikan sebagai Master of Antioksidan. Kemudian dia juga sertifikasi BPOM aman, berarti sudah diteliti nih oleh pengawas obat dan makanan. Kemudian tersertifikasi halal, insya Allah, jadi yang muslim nggak perlu khawatir. Kemudian tanpa pemanis, ini saya udah ngerasain banget nih, tanpa pemanis, perasa, pengental, dan pengawet. Dan ini adalah racikan dokter, jadi ini memang sudah di bawah pengawasan dokter, makanya insya Allah aman-aman aja gitu. Aturan pakai, jadi yang penting kita harus hindari anak usia 2 tahun ya. Yang penting aturan pakainya ini dia tidak melebihi 2 kali sehari. Sebenarnya tidak ada masalah sih, namun memang takaran dosis maksimal untuk tubuh yang paling efektif itu kalau dikonsumsi 2 kali sehari, yaitu sebanyak 1-2 sendok makan. Biasanya anak-anak itu dikasih 1 sendok makan, dan yang dewasa biasanya dikasih 2 sendok makan dan diminum setelah makan. Kemudian jangan lupa dikocok terlebih dahulu biar campuran dari 2 kandungan master tadi itu lebih baik gitu kan, percampurannya, dan bisa dikonsumsi dengan air dingin. Oleh karena itu nanti enak tuh, kita minumnya udah manisnya cukup, kemudian rasanya enak, dingin pula. Jadi kan seger ya kalau buka puasa, kita tambah nih dengan konsumsi Red One Boost ini gitu. Oke, nah jangan lupa ini akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Tentu saja kita akan mudik. Jaga stamina kita selama mudik. Selain stamina kita jaga untuk perjalanan biar lancar, kita juga harus melindungi dari pandemi yang tetap mengancam kita sampai saat ini. Gitu. Oke, baik, sepertinya cukup presentasi saya kali ini. Mungkin akan dilanjutkan dengan moderator. Jika ada yang ingin tanya jawab, biar nanti kita bantu. Siapa tahu saya agak kurang jelas ya menjelaskannya, biar lebih jelas gitu, biar best friend sangat melek akan kesehatan, terutama dalam menjaga stamina tubuh. Gitu, Master Nurholis. Oke, terima kasih Ibu Lia. Iya. Ibu Lia yang sudah menyampaikan tentang produk Red One Booster yang luar biasa tadi ya, dengan kelebihan-kelebihannya yang sudah dipresentasikan ya. Nah, bagaimana nih teman-teman, kira-kira Anda nggak yang pengen bertanya seputar produk Red One Booster ini? Ya, komentarnya malah lapar ini. Wah, udah dijelasin jadi pada lapar ya. Iya. Karena memang gambarnya merah merona sih Bu, jadi menarik ya. Iya. Jadi lapar ya. Nah, mungkin di sini saya bertanya dulu nih. Saya juga masih tadi saya masih belum terlalu jelas tentang tadi agak nggak dengar tuh waktu Ibu cerita tentang merasakan rasanya. Rasanya seperti apa sih Bu? Makin lapar lagi nih ya. Iya, lapar ya. Jadi kalau saya ngerasainnya, dia tuh ada rasa manisnya. Mungkin rasa manis dari madunya tuh Mas. Oh iya. Nah, ya kan, jadi madunya itu dia tidak terlalu manis, cuma cukup tuh untuk kita sampai ngerasain rasa manisnya gitu. Jadi dia tidak terlalu berlebihan rasa manisnya. Cuman rasa manisnya terasa. Yang kedua dia ada sensasi mintnya. Sepertinya itu dari buah merahnya. Jadi itu sensasi mintnya itu sangat terasa. Dan dia itu bersifat kental kan Mas kan. Jadi ketika kita ngerasanya tuh dia tidak langsung lumer gitu. Maksudnya tidak langsung kita telan, tapi terasa dulu gitu di bagian lidah. Dan itu tuh sangat terasa gitu. Kalau untuk saya sangat senang gitu dengan rasa seperti itu. Gitu. Asam nggak Bu? Enggak sama sekali. Saya tidak merasakan sama. Kalau lebih ke manis berarti ya?
ya sebenarnya. rasanya dia lebih ke manis dan agak kental, jadi rasa agak berlemak gitu. Ya, jadi gak sabar nih, harus ke Bandung dulu kalau mau ngerasain. Iya, betul. Oke, kemudian ini produk-produk yang kalau saya simak tadi kan kebanyakannya adalah menjelaskan tentang radikal bebas, ya kan? Iya. Tentang apa ya? Tentang bagi imunitas tubuh mungkin ya untuk menjaga. Nah, produk ini sebenarnya itu ada nggak sih semacam apa ya? Mungkin gini, kan produk-produk yang kalau bicara radikal bebas itu umum sekali gitu, umum sekali. Kira-kira apa sih yang bisa mungkin satu catatan atau satu garis bawah penting dari produk Red One ini? Mungkin karena kan produk yang mengandung apa namanya ya, yang anti radikal bebas itulah, yang menggunakan tagline anti radikal bebas itu sangat banyak ya. Bahkan kami di PTB juga punya produk yang lain yang juga menggunakan promosi anti radikal bebas dan kolagen. Nah, cuma kita mau melihat perbedaan nih, kira-kira kalau produk ini itu lebih kemana seperti itu. Mungkin sama, tapi ada catatannya di mana gitu kira-kira. Nah, mungkin biar mitra base juga tahu, mitra base ini kan nanti suka bingung dia. Misalnya kok hampir mirip ya manfaatnya gitu kan. Nah, mungkin ada catatan pentingnya dari Red One ini seperti apa? Oke. Jadi yang paling penting di highlight dari Red One Boost ini adalah ini udah tampilkan ada tampak long life nutrition. Jadi ini adalah nutrisi yang bisa kita dapatkan manfaatnya secara jangka panjang, yang insya Allah tidak akan merusak organ tubuh apabila kita mengkonsumsinya jangka panjang. Itu highlight yang paling penting. Jadi kita tetap bisa menjaga stamina, tetap prima, tapi tetap dalam keadaan yang memang terkontrol nutrisinya gitu, yang memang tubuh cukup untuk hal itu, tidak berlebihan untuk tubuh, namun dapat memberikan efek yang maksimal dan jangka panjang. Itu sih Mas Nurholis yang paling penting, yaitu dia menjaga agar ya tidak di pengobatan ya, tapi lebih ke apa ya, mencegah gitu ya. Betul. Bukan untuk pengobatan tapi lebih ke pencegahan atau lebih ke stamina di tubuh kita gitu ya. Betul, dia sebenarnya lebih kalau ke arah pengobatan sendiri gimana? Sebenarnya kalau untuk pengobatan gini, jadi kan kalau misalnya kita kembali ke manfaat-manfaat tadi, manfaat dari buah merah maupun manfaat dari madu tadi, itu kan akan memperbaiki dari fungsi-fungsi sel. Jadi dia tidak bisa kita pakemkan bahwa dia dapat menyembuhkan suatu penyakit gitu ya. Tapi mudahnya gini, dia akan memperbaiki dari hasil paparan manfaat ataupun kandungan dari buah merah maupun madu, dia nanti akan memperbaiki fungsi-fungsi dari sel. Jadi ketika sel-sel kita itu rusak, itu akan diperbaiki oleh kandungan-kandungan yang bermanfaat untuk perbaikan sel tadi gitu. Itu yang akan mempermudah atau mempercepat dari proses penyembuhan suatu penyakit seperti itu. Namun tidak bisa kita pakemkan bahwa ini akan menyembuhkan suatu penyakit tertentu gitu. Misalnya menyembuhkan penyakit kanker, itu tidak bisa kita pakemkan seperti itu. Namun kita bisa lebih mencegahnya. Jangan sampai terjadi dulu baru kita sibuk menyembuhkan gitu. Tapi mencegahnya itu paling utama itu, Master Nurholis. Oke, kemudian mungkin ini kita review ulang ya, karena kadang-kadang teman-teman menyimak presentasi itu ya udah dipresentasikan tapi tanya lagi. Nah, saya mewakili mereka, tanya lagi aja. Oke. Nah, tanya lagi, mungkin udah dipresentasikan, tapi kita coba tanya lagi. Nah, dosis amannya ada nggak? Atau misalnya saya minum Red One ini, misalnya bagaimana kalau minumnya misalnya itu kan bentuknya dia apa sih? Bentuknya itu kan dia cairan kan ya? Iya, cairan kental. Bentuknya apakah satu botol langsung gitu kan? Boleh gitu kan, misalnya dalam satu hari, atau batasannya seperti apa? Ada nggak batasannya? Karena dengan kandungan-kandungan yang tadi disampaikan, ya kalau ibarat kita makan buah kan
ya mungkin bisa makan buah itu 3, 4, 5 juga masih dimakan gitu kan. Nah, kalau red wine ini kan gimana? Kalau misalnya kita minum mungkin dosis amannya atau mungkin bisa sampai berapa sih sebenarnya minumnya dan waktunya yang paling tepat kapan? Nah, Oke deh. Nah, jadi mereview ulang sedikit ya. Jadi ini udah dijelaskan bahwa aturan pakainya sehari 2 kali, 1-2 sendok makan dan diminum setelah makan. Jadi memang sebaiknya diminum setelah makan karena walau gimana pun ada kandungan-kandungan yang mungkin akan menyebabkan asam lambung naik. Nah, makanya paling bagus diminum setelah makan. Kemudian kalau untuk dosisnya ini jadi kan kalau misalnya minuman seperti ini tentu saja sudah dilakukan penelitian terlebih dahulu untuk dosis efektifnya seperti apa. Nah, ditentukan di sini 1-2 sendok makan. Apabila berlebihan seperti apa? Sebenarnya nggak masalah, tidak akan menjadi masalah, tapi tergantung dulu nih. Berlebihannya seperti apa? Kalau langsung diteguk 1 botol, tentu saja itu akan berlebihan. Contoh, di dalamnya ada vitamin C. Vitamin C itu kan tidak boleh lebih dari 2 gram per hari. Nah, jadi jangan sampai ketika kita minum gleb-gleb ternyata kandungannya itu melebihi dari dosis maksimal. Tentu saja ada efek jangka panjangnya ataupun efek jangka pendeknya akan juga terasa gitu. Yaitu banyak sih karena dia kan kental ya Mas Nurholis ya. Kalau kita langsung minum gleb satu botol pasti akan terasa banget. Tapi kalau untuk efek jangka panjangnya tentu saja ada. Ketika kita minum secara berlebihan, tentu saja ada kandungan-kandungan yang mungkin akan melebihi dari dosis maksimalnya, sehingga kalau dari hasil penelitian dan studinya itu 1-2 sendok makan sebanyak 2 kali sehari itu adalah dosis yang paling efektif untuk tubuh kita seperti itu. Jangan lupa dikocok dulu ya Mas Nurholis ya, karena itu kan kombinasi ya dari madu dan minyak ini buah merah, makanya harus dikocok dulu dia. Kalau misalnya itu kan 2 kali ya dalam sehari. Waktu yang paling pas kira-kira pagi, siang, sore, malam. Oke, jadi gini, kalau seandainya kita sedang tidak puasa, yang paling bagusnya adalah ketika di 12 jam setelah. Jadi kita hitung 12 jamnya tuh Mas Nurholis. Contoh, misalnya saya ini biasanya sarapan jam 5 atau jam setengah 6 gitu ya, saya sarapannya sekitar jam segitu. Jadi setelah sekitar 30 menit setelah makan, nah ini saya bisa mengkonsumsi dari red wine juice-nya. Berarti kan saya anggapnya jam 6-an saya minum red wine juice-nya gitu ya. Kemudian saya kan makan malam lagi nih. Makan malam saya biasanya jam setengah 6 juga. Karena saya biasanya nggak makan malam nih Mas Nurholis. Makanya setelah saya makan malam, 30 menitnya itu juga saya mengkonsumsi red wine juice ini. Jadi kan memang batasnya itu sekitar 12 jam jarak antara saya makan pertama sama maksudnya minum dosis pertama sama minum dosis keduanya seperti itu. Nah, apabila nih best friend sekalian itu makannya sekitar jam 7 malam misalnya seperti itu boleh. Jadi nggak apa-apa, yang penting kan tidak jauh tuh dari jarak 12 jam tadi gitu. Jadi setelah makan malam 30 menitnya boleh tuh diminum red wine juice-nya seperti itu. Tapi kalau seandainya saat bulan puasa, ini kan kita makan paginya sahur ya, Mas Nurholis ya. Kalau kayak saya saat ini, berarti saya minumnya yang pertama setelah saya sahur. Jadi sekitar 30 menit atau pas mepet-mepet setelah makan juga nggak apa-apa. Kadang kan sahur kita kesiangan, bangunnya nggak apa-apa kalau misalnya habis makan nasi langsung minum red wine juice-nya gitu kan pas sahur nih. Nah, kemudian 12 jam setelahnya sekitar setelah buka puasa nih. Nah, buka puasa sekitar 15 sampai 30 menit. Nah, saya minum lagi gitu. Karena kan saat itu saya sedang perut dalam keadaan terisi gitu kan. Nah, itulah waktu yang tepat saat kita minum red wine juice-nya gitu. Oke, terima kasih Bulia. Jadi kalau saya simak ya, sebenarnya bagusnya memang pagi dan malam hari ya. Betul. Karena kalau siang ke 12 jamnya waktunya nggak pas. Betul. Jadi bagusnya pagi dan berarti malam ya. Habis sarapan dan setelah makan malam gitu ya. Itu kalau di hari-hari biasa ya. Kalau di bulan puasa ya setelah sahur dan setelah berbuka gitu ya. Nah, kemudian ada nggak kita mengkonsumsi ini tuh
ada nggak apa namanya sih sesuatu yang dilarang ya, atau mungkin perhatian yang mungkin bisa menyebabkan hal-hal tertentu, mungkin apakah dilarang untuk umur tertentu gitu kan, kemudian batasan umur misalnya, kemudian adalah mungkin orang-orang yang menderita penyakit tertentu, atau mungkin ada efek-efek tertentu bagi beberapa orang. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya di sini dari hasil studi bahwa memang ini tidak direkomendasikan untuk yang di bawah 2 tahun, Mas Nurholis. Jadi kalau yang di bawah 2 tahun ini maksudnya belum kita berikan. Biasanya kenapa tidak diberikan yang di bawah 2 tahun, karena fungsi dari lambungnya masih mungkin gitu ya untuk mudah iritasi, mudah mengalami masalah gitu. Makanya biasanya di bawah 2 tahun masih tidak kita perbolehkan, walaupun mungkin sebenarnya aman, cuma lebih menjaga gitu. Secara general yang anak 2 tahun ini kan belum biasa untuk mengkonsumsi makanan ataupun minuman-minuman yang di luar makanan rumah gitu. Kemudian kalau misalnya yang harus dihindari ketika kita mengkonsumsi Red One Boost ini adalah dalam keadaan perut kosong. Nah, contoh tadi udah dijelaskan bahwa kandungan dari Red One Boost ini, yaitu buah merah oilnya itu banyak asam-asaman gitu kan. Nah, yang kita ketahui bahwa ketika kita konsumsi asam-asaman dalam keadaan perut kosong, khawatirnya saat itu lambung kita sedang tidak terlindungi dengan baik, sehingga mudah mengiritasi bagian lambung. Itu yang paling dikhawatirkan. Makanya di sini disarankan diminum setelah makan. Karena khawatirnya ketika dalam keadaan perut kosong tadi, lalu muncul nih orang-orang yang memang memiliki riwayat iritasi lambung atau mah. Jadi ketika dia konsumsi kok ngerasa perutnya nggak enak, ternyata diminumnya saat keadaan perut kosong. Jadi yang dihindari sih seperti itu, Mas. Kalau seandainya dibarengi dengan obat-obat yang lain, insya Allah aman. Karena dari kandungannya tidak ada yang memiliki kontraindikasi gitu, ataupun dia tidak boleh banget nih kalau ketemu dengan suatu makanan ataupun obat tertentu seperti itu. Jadi insya Allah aman. Cuma jangan dikonsumsi dalam perut kosong aja, sama jangan dikonsumsi anak yang di bawah 2 tahun seperti itu. Oke, terima kasih Bu Dokter. Sama. Apalagi ya, teman-teman ini. Oh iya, ini ada pertanyaan. Ibu hamil boleh minum Red One apa enggak? Nah, dari Ibu Sukma Ardina. Oke deh. Siap. Jadi kalau untuk Red One Boost ini, kalau misalnya kita bercermin sama kandungannya, ibu hamil aman-aman aja, insya Allah. Selama dia tidak ada masalah ini. Pernah tahu kalau misalnya ibu-ibu hamil yang 3 bulan pertama itu suka mengalami muntah-muntah hebat. Nah, dia muntah-muntah hebat itu kan karena lagi adaptasi tubuhnya terhadap hormon-hormon dalam saat hamil gitu kan. Nah, itu biasanya muntah berlebihan tuh. Karena kalau udah muntah berlebihan gitu, biasanya sering terjadi iritasi lambung di lambungnya gitu. Makanya hal-hal yang kayak gitu kadang-kadang kita stop dulu, nggak dirutinkan dulu karena dia mengandung asam tadi yang saya bilang. Jadi kalau misalnya dia udah stabil, kemudian tidak ada mual muntah seperti itu, nggak apa-apa mau hamil kehamilan berapapun insya Allah aman. Ada lagi, Mas? Apa ya pertanyaan yang lain kira-kira? Iya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Boleh nggak diminum sama orang yang gagal ginjal, punya penyakit jantung, kemudian apa lagi nih ya? Punya penyakit kanker, ya kan? Iya. Kemudian boleh nggak dengan orang-orang yang lagi menderita penyakit jantung koroner, gagal ginjal, diabetes, seperti itu? Boleh nggak produk ini diminum, Bu? Kalau saya bukan pertanyaannya harusnya boleh apa enggak, malahan sangat dianjurkan. Karena pada gagal ginjal, masalah jantung itu sangat harus kita tekan produksi kolesterolnya. Karena kalau kolesterolnya tinggi, apalagi gula darah tinggi juga, dia akan memperburuk keadaan dari penyakit-penyakit itu. Inilah fungsi-fungsi dari buah merah maupun madu, insya Allah itu akan membantu dalam menurunkan kadar kolesterol ataupun kerusakan-kerusakan sel yang akan memperparah gitu kerusakan dari organ-organ tubuh yang lain gitu. Jadi bukan pertanyaan boleh apa enggak, malahan lebih sangat dianjurkan gitu ketika memiliki penyakit-penyakit itu.
Kalau untuk ginjal insya Allah aman. Dia maksudnya kandungannya molekul-molekulnya tidak gede. Dia molekul kecil yang tidak akan memperberat dari kerja ginjal gitu. Oke, jadi selanjutnya ini mungkin yang terakhir ya teman-teman. Untuk produk ini, Red One ini boleh ya Bu, misalnya dikonsumsi juga dengan produk-produk base yang lain. Biasanya kan ada produk herbal seperti Aspro, Habatus Sauda, dan Propolis kandungannya, ya kan. Kemudian ada produk Bimex, ya Bimex itu macam-macam ya kandungannya. Ada cabai Jawa, ada apa ya, macam-macam ya. Kemudian ada produk kopi seperti Ecomax, itu ada kopi juga. Kemudian mungkin ada yang mengkonsumsi LVN, kolagen, untuk produk PTBS juga yang juga sama-sama mengandung kolagen juga. Apakah bisa bersama dengan produk-produk yang lain? Siap. Jadi gini Mas, kalau saya juga konsumsi LVN. Jadi kan untuk ini ya, konsumsi untuk kulit ya. Jadi saya juga nggak masalah dikombinasikan antara LVN sama Red One Boost. Tidak ada efek yang jangka panjangnya pun tidak ada efek yang berarti. Karena tadi yang saya bilang, kandungannya dia benar-benar lebih ke alamiah, yang insya Allah tidak ada kontraindikasi apabila dibarengi suatu makanan ataupun suatu obat tertentu, yang obat dalam maksud di sini adalah produk-produk base yang lain gitu kan. Walaupun kita tahu bahwa memang tadi jangan diminum dalam keadaan perut kosong gitu. Nah, apalagi misalnya kita mau barengi dengan produk-produk yang diminum dalam keadaan perut tidak kosong, misalnya gitu, dalam keadaan perut kosong gitu. Nah, itu kan tidak bisa bersamaan karena memang dia harus diminum saat setelah makan seperti itu. Itu aja sih Mas. Tapi kalau untuk kombinasinya insya Allah aman-aman aja. Karena saya juga konsumsinya barengan sama LPN. Jadi aman-aman aja. Karena memang PTBS rata-rata produknya adalah produk-produk yang insya Allah aman. Dan memang khasiatnya itu lebih ke alamiah. Jadi dia tidak perlu kita khawatirkan. Karena juga kalau saya lihat, maksudnya kandungan-kandungan kalau yang PTBS ya, misalnya contoh seperti LPN yang memang sudah saya konsumsi, nah itu memang dia punya kandungan tuh yang memang udah terukur gitu, tidak perlu dikhawatirkan akan mempengaruhi kerusakan ginjal ataupun hati gitu ketika kita konsumsi jangka panjang. Jadi kalau dari saya sih insya Allah aman-aman aja. Oke, Bu bisa nggak slide-nya diberikan di slide keunggulan? Di slide keunggulan ya. Ya, keunggulan. Ini ya. Oke, nah ini final ya teman-teman. Jadi mungkin ini adalah sesi kita akhir ya Bu ya, udah masuk waktu asar ya. Iya, nah, betul. Jadi teman-teman ini keunggulan dari produk Red One ini ya, di produknya sudah berizin ya teman-teman, dan manfaatnya juga sangat banyak sekali. Teman-teman nanti bisa dapatkan materinya juga, sudah kami share ke grup-grup para leader Anda. Dan produk ini sebenarnya mulai hari ini sudah bisa diorder ya melalui sistem. Jadi silakan yang mau mencoba sampel dari produk ini ya, silakan langsung mencoba membeli. Nah, mumpung sedang dibuka untuk pembelian sampel produk ini ya. Nah, silakan karena ini sudah dibuka hari ini dan saya tadi sudah langsung order. Nah, saya tadi sudah langsung order, saya sudah praktek, saya beli berapa? 2 paket tadi saya beli, lumayan banyak lah. Nah, saya ingin merasakan juga nih bagaimana sensasi meminum Red One Booster ini ya. Nah, nanti juga akan kita coba, kita kombinasi dengan kita dengan kita meminum produk-produk base yang lainnya ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya teman-teman, nanti kita akan agendakan lagi ya untuk training seputar produk ini. Tentunya teman-teman tunggu infonya di website resminya BES ya. Di info training Zoom itu banyak sekali info training seputar produk PTBS yang lain di website ya. Sebagai mitra PTBS Anda harus sering ya mengupdate informasi yang ada di website, kemudian di media sosial Instagram bestop.id. Nah, di sana teman-teman akan mendapatkan informasi yang update sehingga bisa mengikuti semua produk-produk training dari BES, termasuk produk Red One ini nanti akan kita insya Allah akan kita agendakan secara rutin ya, Bu Lia ya. Siap, insya Allah. Nah, jadi tenang saja, ini adalah perkenalan untuk perdana untuk produk Red One ini. Insya Allah nanti selanjutnya kita akan belajar lagi tentunya bersama Ibu Lia sepertinya. Atau kita nggak tahu kalau nanti bersama yang lain ya, saya nggak tahu.
Kira-kira nanti bersama kuliah atau sama yang lain? Bisa, pokoknya nanti kita agendakan aja. Nanti kan kalau dari PTBS-nya kan memang biasanya dia continuous. Soalnya banyak sekali ini kayaknya yang Mas Nurholis pertanyaan di chat ini yang belum kita jawab. Cuman kita memang besar ya. Ya, dan teman-teman ini ya, nanti buat teman-teman yang order, kami langsung tunggu testimoninya. Nah, supaya nanti langsung bisa tahu nih manfaatnya seperti apa yang dirasakan, ya kan? Tadi yang mau misalnya yang punya penyakit intinya gini, ini aman untuk semua penyakit, ya aman untuk semua penyakit selama best friend di sini semuanya mengkonsumsi sesuai dengan dosis yang dianjurkan, tidak berlebihan, ya sesuai dengan dosis-dosis yang benar. Ya seperti produk-produk yang lain juga, ya jangan sampai diminum langsung 1 botol, ya, tapi sesuai dosis yang telah dianjurkan. Nah, nanti teman-teman supaya lebih jelas, lebih enak itu langsung order kali ya. Kalau langsung order bisa langsung merasakan. Misalnya teman-teman membeli 1 paket, bisa menyisipkan produk Red One Booster ini supaya bisa merasakan apa ya, bagaimana sih sensasinya rasanya produk ini itu tadi kok kayaknya menggiurkan sekali ya yang diceritakan sama kuliah. Saya juga udah gak sabar pengen coba, tapi saya nggak ada di Bandung. Mungkin kalau di Bandung saya langsung bisa merasakan karena saya sedang di luar kota, jadi mungkin nanti harus nunggu pas balik ke Bandung. Nah, silakan nanti teman-teman bisa langsung dikonsumsi. Termasuk buat ibu menyusui bisa, ya buat ibu hamil bisa, semuanya bisa. Nah, apalagi ini kita sedang berpuasa ya, butuh stamina. Dan ini produk sangat bagus sekali untuk memberikan booster stamina seperti yang tertulis tadi ya, Red One Boost ya. Jadi untuk membooster stamina teman-teman semuanya, nih, produk ini luar biasa banget. Nah, nanti segera di order aja karena waktunya kita sudah habis. Mungkin sampai di sini dulu ya kebersamaan kita bersama Red One Booster bersama saya dan juga bersama Ibu Lia tentunya. Silakan Bu Lia mungkin mau berpamitan. Oke, baik, terima kasih. Sekedar sedikit satu kalimat untuk teman-teman semuanya, best friend kita semuanya. Jangan lupa jaga stamina kita, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan di area pandemi ini, apalagi kita mau masuk memasuki musim mudik dan musim lebaran. Tetap jaga silaturahim, terutama dengan best friend yang lainnya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan menggunakan Red One Boost yang ada di PTBS. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, semuanya dari saya dan segala hal yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.